Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha agung, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Rasul adalah Muhammad, utusan yang terakhir. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan bimbingan beliau insya Allah kita masih diberi kekuatan kepada Allah, diberikan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mentauladani junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keselamatan, keberkahan, rahmat semoga senantiasa diberikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau yang senantiasa selalu mendampingi dalam perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa membenarkan setiap perkataan Rasulullah, sahabat Umar bin Khattab yang senantiasa dengan gagah berani mendampingi Rasulullah dalam memerangi kaum Quraisy, sahabat Utsman dengan harta kekayaannya didermakan sebagian besar hartanya untuk perjuangan agama Islam, sahabat Ali bin Abi Thalib yang dengan gagah berani menggantikan Rasulullah, bahkan bertaruh nyawa untuk berjuang di jalan Allah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, tak terasa saat berjalan Ramadan berjalan dari satu waktu ke waktu, dan kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Ramadan hampir selesai, akan tetapi amalan-amalan setelah Ramadan tentu tidak boleh berakhir. Bagi umat yang beragama Islam, bagi orang yang beriman, berakhirnya Ramadan bukan akhir dari segalanya. Walaupun dalam hati ada kesedihan karena akan meninggalkan Ramadan, tapi dari satu sisi orang-orang yang beriman maupun orang yang lemah imannya semuanya bergembira. Meninggalkan bulan Ramadan, ketemu di bulan Syawal, kegembiraan muncul, tampil, semua bergembira, baik yang imannya kuat maupun yang imannya lemah. Saudaraku sekalian, bagi orang yang beriman, kegembiraan datangnya bulan Syawal karena menyadari dengan akhirnya bulan Ramadan sudah banyak yang ia lakukan, sudah banyak kegiatan, amalan ibadah maupun amalan kebajikan di bulan Ramadan yang telah ia lakukan. Dengan penuh harap bahwa pahala akan diberikan oleh Allah dari setiap amal kebaikan maupun amal ibadahnya. Dan kegembiraan itu tentu yang paling terbesar adalah ketika Allah memberikan pahala berupa ampunan
mengampuni dari segala kekhilafan yang telah kita lakukan, mengampuni dari segala dosa yang telah dikerjakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mengampuni setiap kekhilafan dan kesalahan. Diampuninya setiap kesalahan dan kekhilafan itu merupakan pahala yang terbesar yang diharapkan di akhir Ramadan. Maka orang-orang yang beriman dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keimanan dan keikhlasan yang sebenar-benarnya dalam beribadah dan beramal di bulan Ramadan, harapannya adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Maka datangnya bulan Syawal sebagai puncak kegembiraan, karena di akhir Ramadan ia akan mendapatkan pahala ampunan dari Allah. Namun bahagia pula orang yang imannya lemah juga sama mendapat kebahagiaan, tapi kebahagiaannya berbeda jenisnya. Kalau orang beriman, kebahagiaannya karena mendapat ampunan dari Allah. Sedangkan yang imannya lemah, kebahagiaannya adalah merasa terbebas dari belenggu selama ini, selama bulan Ramadan. Ia merasa terbelenggu kebebasannya untuk berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan, menginginkan semuanya bebas tanpa aturan, sehingga ia melanggar syariat-syariat agama. Dan bulan Ramadan dianggapnya sebagai suatu belenggu, dan ia mendapatkan kebahagiaan terbebas dari belenggu. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan memang telah berakhir. Setiap hati akan ada dua rasa. Satu rasa sedih karena tidak lagi ketemu di bulan Ramadan, berakhirnya Ramadan. Tetapi satu sisi kita tetap harus berjalan dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Dan kita tentu tidak akan pernah berhenti dalam beriman kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, dalam berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang ke-99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu ajal. Saudaraku sekalian, jadi sekalipun bulan Ramadan telah berakhir, namun amalan seorang mukmin tidak akan berhenti sampai ajal menjemput. Demikian pula syariat-syariat yang lain, syariat sholat tidak akan berhenti ketika Ramadan berakhir. Syariat puasa juga tidak berhenti ketika Ramadan berakhir. Bahkan Allah telah memberikan sebuah janji kepada orang-orang yang telah selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka ada syariat puasa yang lain yang dijalankan pada bulan Syawal yang disebut sebagai puasa Syawal. Umat Islam, orang yang beriman akan senantiasa berbahagia di bulan Syawal yang tadinya kemarin bersedih meninggalkan bulan Ramadan. Allah memberikan kembali kebahagiaan dengan rahmatnya, yaitu dengan syariah yang lain, yaitu yang berwujud syariah puasa sunnah tatawwu, yaitu puasa Syawal. Apa itu puasa Syawal? Puasa Syawal adalah puasa yang dilaksanakan 6 hari pada bulan Syawal. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, man soma Ramadana tsumma atba'ahu syitan min syawali kana kasyiyamid dahri. Siapa yang melakukan puasa Ramadan, lantas ia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa sepanjang tahun.
Masya Allah, luar biasa rahmatnya Allah. Ketika kita sudah bersedih meninggalkan bulan Ramadan, tetapi Allah memberikan kebahagiaan yang lain dengan iming-iming pahala yang tidak kalah luar biasanya, yaitu diberikan iming-iming pahala puasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seperti puasa setahun. Artinya apa? Puasa ini merupakan puasa yang hukumnya sunnah muakkadah tentunya, karena puasa ini ditekankan untuk dilaksanakan mengingat pahalanya yang luar biasa. Puasa Syawal yang dilaksanakan 6 hari termasuk sunnah muakkadah mengingat pahalanya yang luar biasa, sebagaimana dalam hadis tadi, bahwasanya setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, lalu kita dianjurkan untuk mengerjakan puasa sunnah Syawal, maka jika melaksanakan puasa ini pahalanya adalah ibarat kita berpuasa setahun. Artinya setelah kita puasa 1 bulan Ramadan, pahala Syawal ibarat puasa setahun. Artinya kita berpuasa dari masa ke masa. Kalau kita melaksanakan dari 1 tahun ke tahun, ketemu lagi nanti, kalau 1 tahun berarti sampai Syawal, sampai Ramadan lagi puasa Ramadan. Dilanjutkan 6 hari pahalanya 1 tahun, ketemu lagi Ramadan, kita melaksanakan lagi puasa Syawal. Berarti rahmatnya Allah itu tidak berbatas, sangat banyak diberikan kepada umat-umat Islam dan orang-orang yang beriman tentunya, yang mau melaksanakan ibadah puasa. Syariat, dari syariat ke syariat, kalau kita laksanakan, insya Allah pahalanya Allah tidak berbatas dan bahkan sangat banyak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, lalu pertanyaannya, kapan dilaksanakan puasa Syawal? Puasa Syawal dilaksanakan pada tanggal 2 Syawal sampai 30 Syawal. Tanggal 1-nya adalah Hari Raya Idul Fitri. Haram hukumnya bagi orang beriman menjalankan ibadah puasa, karena pada hari itu Allah memberikan puncak kebahagiaan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Dan setelah itu tanggal 2 Syawal baru diperbolehkan menjalankan puasa sunnah Syawal. Berapa hari? 6 hari. Apakah harus selalu berurutan? Kalau tidak ada halangan, boleh dilaksanakan secara berurutan. Akan tetapi jika ada halangan, mungkin ada kegiatan halal bihalal yang kita mungkin tidak mungkin yang lain makan, atau kita berpuasa sendiri ada rasa tidak enak, boleh kita membatalkan. Asal kita meyakini juga bahwa ada hari-hari yang lain yang kita bisa melaksanakan sampai 6 hari. Artinya puasa Syawal boleh dilaksanakan atau dilakukan dengan cara berurutan mulai dari tanggal 2 sampai 6 hari ke depan, atau boleh dilaksanakan di tanggal selain 2 tanpa berurutan, melihat situasi, kondisi, keadaan kita sendiri. Yang penting kita menyadari bahwa jangan sampai dilaksanakan setelah tanggal 30 Syawal. Karena Allah Maha Bijaksana, Allah memberikan syariat, menurunkan syariat dengan tidak memberatkan hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Allah Maha Pengasih, Allah juga Maha Pengampun. Saudaraku sekalian,
Jadi puasa Syawal karena sangat pentingnya bagi kita memohon sebagai pengampunan dari tahun ke tahun, karena kita menyadari bahwa kita sebagai seorang hamba Allah tentu tidak pernah lepas dari sifat khilaf, tidak pernah lepas dari sifat salah, tidak pernah lepas dari sifat dosa. Maka rahmatnya Allah ini mari kita sambut dengan hati gembira. Setelah Ramadan kita benar-benar menekankan, kita semangati, kita motivasi diri kita agar kita mendapatkan ampunan Allah dari sepanjang tahun kita menjalankan kehidupan ini. Maka kita harus menekankan, memberi motivasi kepada diri kita, juga keluarga kita untuk melaksanakan ibadah puasa Syawal, mengingat pahala yang luar biasa yang akan kita raih. Sekali lagi, man soma Ramadana tsumma atba'ahu sitan min Syawali kana kasiyamid dahar. Siapa yang melakukan puasa Ramadan lantas ia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa sepanjang tahun. Artinya kita harus meraih itu. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kepada keluarga kita, diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik, dengan ampunan yang kita harapkan dari Allah. Kita lanjutkan ampunan yang kita harapkan dari Allah sepanjang masa dengan menjalankan ibadah puasa Syawal. Selamat menjalankan ibadah puasa Syawal kedepannya. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah memberikan kekuatan iman kepada kita sehingga kita bisa menjalankan setiap syariahnya dengan baik dan benar. Billahi taufiq wal hidayah, nasru minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.